Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk semuanya. Sebelum kita memulai podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Yosi Kris Sabatani. Saya Franciscus Andika Indriawan. Saya Kevin Dekardo Napitopulu. Saya Ibril Ramadan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai podcast dengan tema pandemi COVID-19 dan revolusi pendidikan yang berada di Indonesia. Jadi nanti teman-teman akan memberikan argumen tentang pendapat atau kritikan tentang pandemi COVID-19 dan revolusi pendidikan yang berada di Indonesia. Dan nanti teman-teman bisa menyangga atau memberi kritik pada komentar yang tadi. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama dari Mas Ibra, silakan. Ya, terima kasih Yosi atas kesempatannya. Ya, jadi efek pandemik terhadap revolusi pendidikan tuh sebenarnya banyak ya, terutama dalam metode pembelajaran gitu kan. Pokoknya kita yang mahasiswa itu kalau misalnya kita ada kelas, kita pakai fasilitas yang ada Google Meeting gitu kan. Kita tatap muka sama dosen secara online melalui video call. Terus kalau dosen atau asisten yang memberikan tugas ataupun materi, mereka membagikan lewat Google Meet gitu. Nah, tetapi selain ada efek baik, tentu saja ada efek buruk atau efek negatif di dalam metode ini. Contohnya begini, ada satu kasus di mana mahasiswa diberi tugas dan bahan oleh dosen yang mereka itu tidak mengerti sama sekali cara memanfaatkan teknologi seperti ini gitu. Misalnya, oke, mereka men-share materi di WA. Mereka bilang, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh boleh ngechat mereka gitu kan, boleh japri ke mereka. Tetapi kan oke kalau misalnya dosen itu jawab gitu, misalnya kayak fast respon gitu kan. Tetapi kalau misalnya kasihan gitu kalau mahasiswa yang dapat dosen kayak gitu, terus mereka kalau mau nanya apa-apa gitu dosennya slow respon gitu kan, dijawabnya lama beberapa hari kemudian, kan kasihan. Nah oke lah, kita mahasiswa kan emang dituntut untuk mencari hal yang lebih dari apa yang dijelaskan oleh dosen gitu kan. Nah, tetapi semisal kalau misalnya kita udah mencari nih, terus kita nggak sesuai sama yang diharapkan sama dosen. Nah, kita juga mikir gitu kan, oke lah kalau misalnya dosen bisa diajak berdiskusi gitu tentang materi ini. Tetapi kalau misalnya ada dosen yang kayak terlalu sensitif gitu kan, terus tersinggungan, loh kok mahasiswa ini kok kayak gini, beda dari yang saya ajarkan gitu kan, tapi tujuannya tetap sama gitu di dalam materi itu. Nah tetapi kalau udah begitu kan susah gitu kita mau ininya, sedangkan di faktor lain juga mereka nggak bisa untuk menjawab apa yang kita tanyakan secara cepat, tapi mereka cenderung menyalahkan kita gitu. Nah itu sih menurut saya efek baik dan buruknya dari sistem pelajaran yang seperti ini gitu. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Mas Ibra. Mungkin ada tanggapan mungkin dari Mas Andika. Kalau saya sih ada sisi setujunya nggak dan tidak setujunya ya. Kita kalau jadi mahasiswa tuh ya oke, mandiri, benar, tapi harus ada guideline-nya. Tetapi gue setujunya sama Ibra tuh ini, dosen tuh keenakan jadinya. Kerjanya kasih materi kopas dari sumber yang tidak diketahui atau mungkin blogspot atau yang semacamnya lah. Itu kan bisa gimana ya, bisa ini menjerumuskan kita lah, kan kita nggak tahu dasarnya nih, kita menganggap dosen itu oh bagus nih materinya. Nah gitu, menurut saya sih gitu sih, kayak enakan dosennya. Iya benar itu. Mungkin dari Mas Kevin. Enggak sih, kalau saya cukup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke orang kedua dari Mas Andika. Mungkin gimana tentang pandemi COVID-19 dan revolusi pendidikan yang berada di Indonesia ini? Ya, pandemi COVID ini ya sebenarnya bukan gimana ya, kita bisa bicara ini bencana atau tidak ya dari diri kita sendiri. Mungkin bencana ini ada sebagian yang dapat untungnya dan ada yang tidak untung. Kita nih termasuk yang gimana ya, bisa dibilang untung tidak untung. Anda setuju nggak itu? Setuju sih, benar itu. Kalau pandemi gini,
ekonomi kan susah. Nah, benar. Iya. di kuliah-kuliah itu ada yang dinamakan uang kan. Sementara kita juga masih kuliah kan. Ini Iya, betul. berat sebelah ini. Iya sih. Ada suatu universitas yang mungkin menaikkan atau ya harus membayar secepatnya. Iya. Ya mungkin ada yang Kampus gitu. juga butuh duit. Terus. Iya. Ya silakan. Saya tahu kampus juga butuh duit. Ya kita kan kalau nggak ada kampus, kalau nggak ada kita kampus kan nggak dapat duit. Kalau nggak ada kita juga, siapa yang mau menerusin generasi ini? Coba. Baik. Ekonomi ini Betul. gimana ya? Harusnya tuh gimana gitu. Saya juga nggak tahu sih sepertinya. Kita harus menyerahkan masalah perekonomian pada pemerintah sih. Menurut saya itu Aziz. Oke. Argumennya sangat baik. Mungkin ada pendapat dari Mas Kevin atau Mas Ibra? Kalau dari saya sih saya cuma mau nambahin aja ya. Kalau dari Mas Andika tadi bilang kampus di sini diuntungkan dengan kita harus tetap membayar full. Mungkin ada yang hanya mengurangi penggunaan listrik, penggunaan internet, begitu kan. Itu kampus rata-rata mengurangi dari biaya itu untuk uang kuliahnya. Tetapi kita tahu sendiri di Indonesia ini ada jenis kampus reguler dan ada jenis kampus terbuka. Sedangkan di dalam pandemi COVID ini, kampus terbuka itu hampir sama seperti kampus reguler, karena kampus reguler hanya memberikan pertemuan melewati internet atau melewati aplikasi atau apa yang agar bisa bertatap muka. Itu hanya melewati situ saja dan memberikan materi lalu memberi tugas. Sedangkan kita tahu harga kampus reguler dengan harga kampus universitas terbuka itu sangat jauh bedanya. Per semesternya sangat jauh. Jadi sekali Mas. seharusnya universitas Tapi metodenya sama. Iya, metodenya sama. Nah, harusnya sih kampus lebih bijak dalam menangani hal ini sih. Sedangkan mungkin bisa Betul. sorry saya sanggah, mungkin bisa diliburkan atau bagaimana kan kita tidak tahu. Mungkin bisa kita diliburkan karena pandemi COVID juga kan kita harus tetap membayar. Sedangkan kita nggak tahu kondisi orang tua kita, mungkin ada yang tidak bekerja atau ada yang terkena PHK atau ada yang bagaimana. Nah, itu kan kita tidak tahu kondisi kita bagaimana kan. Kampus hanya pengennya bayar, kalian udah siap untuk kuliah harus siap bayar gitu kan. Sedangkan pandemi COVID ini kan kita tidak bisa menolak atau tidak bisa menjadwalkan kapan akan terjadi dong. Ini kan terjadi begitu saja. Oke. Dan ekonomi di Indonesia ya kita tahu sendiri rata-rata menengah ke bawah dong, tidak menengah ke atas. Rata-rata. Iya, jadi ya ini membuat ketimpangan lah. Seharusnya ke kampus ini kalau misalnya mau full, lebih baik jangan memberikan denda atau memberikan jadwal deadline itu lebih akhir atau lebih ke belakang seperti setelah pandemi atau bagaimana, agar mungkin orang tua yang sedang kesusahan, bingung dengan pandemi ini karena nggak ada pekerjaan, mereka aja udah susah buat makan, susah buat bayar internet, anaknya harus download apa begitu kan untuk ini dan yang begitu. Nah, itu membuat jadi ini sih, lebih baik kalau misalnya paling baik sih lebih baik uang kuliah diturunkan atau bagaimana, itu menurut saya sih. Iya sih. Oke. Tambahan deh saya. Terima Terima kasih. Bentar. Saya tambahin dulu. Bentar. Oke. Silakan Mas Rika. Kita tahu sendiri ya di kampus itu. Di kampus itu. Oke. Silakan. Ini kan kita diskusi, jadi ya. Iya. Santai. Oke. Masih berani. Kita kan bukan promosi, jadi jangan sebut merek. Iya. Silakan dilanjutkan. Jangan sampai orang tahu baiknya doang. Iya. Kita buka. Ya tapi nggak enak. Kita kan aja lah. Silakan. Kita kan gimana ya? Kelas udah pakai kuota kan. Kalau nggak ada yang internet wifi. Nah,
ada setiap kampus pastilah ada yang namanya bantuan kan. Bantuan. Iya, iya. Nah, Saya ngerti. itu menurut Anda misal nih ada yang mengasih bantuan nih. Ya gimana ya? Kita syukuri nih bantuan nih, tapi dipersusah gitu syaratnya. Menurut Anda gimana itu? Nah, kalau seperti itu sih gimana ya? Mungkin kampus punya persyaratan masing-masing, mungkin untuk mendata anak-anaknya supaya semua dapat menerima. Karena ya mungkin satu kampus kan tidak mungkin dong hanya ada 10 orang atau 20 orang kan mahasiswanya. Benar. Ya minimal mereka punya ribuan mahasiswa. Seperti mungkin di suatu kampus ada 3.000 sampai 6.000 mahasiswa. Kampus harus mendata semua itu dong. Makanya persyaratan mungkin agak disusahkan, mungkin agak ribet, tapi untuk kebaikan kita bersama juga. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Oke. Terima kasih. Saya boleh nambahin nggak? Yang Boleh. tentang Boleh, masalah silakan. mempersulit mencairkan dana ini kan. Jadi gini, kita itu kan di kampus kan ada namanya kartu mahasiswa ya. Iya. Nah, jadi kan gini, kita di sistem kita ini kan sudah pas kita masukin nomor rekening itu kan kita udah ada tuh hubungan antara pemilik rekening sama kita gitu kan. Iya. Nah, misalnya ini rekening ibu kita, oke lah gitu kan, ditransfer tas. Mungkin kita bisa memanfaatkan kartu mahasiswa ini, gitu loh. Kan kalau dari kartu mahasiswa nggak bisa bohong dong. Setiap mahasiswa kan pasti punya, gitu loh. Dan beda-beda. Dan nggak mungkin satu orang mendapatkan 2 subsidi, gitu loh. Bentar, Oke. kartu mahasiswa yang ada maksud tuh kayak apa ya? Mungkin kenapa kok kartu mahasiswa yang Anda tekankan di sini? Ya karena gini, ya misal kayak kita harus bawa buku tabungan gitu ya misalnya ya, fotokopi buku tabungan. Oke. Nah, mungkin ya bagi orang yang deket di sini kan oke lah kita bisa gitu kan. Buku tabungan walaupun itu ya ribet sih sebenarnya. Oke, Tapi kan iya, kalau iya. misalnya kita ya misal kalau kita yang jauh gitu kan, ya bisa aja sih pakai kartu mahasiswa gitu kan, lebih gimana ya? Kan datanya juga dipegang sama kampus gitu. Yang di kartu mahasiswa ini. Gak mungkin double gitu loh. Jadi saya masih bingung sih sebenarnya dari pernyataan kamu. Kartu mahasiswa ini digunakan sebagai apa sih? Dari kamu tuh Gimana? digunakannya Persyaratan atau gimana? digunakannya pada saat mungkin mengambil duit atau bagaimana gitu. Kan kalau bank nih kita nunjukin kartu ATM, kartu mahasiswa kan juga aneh kan? Iya. Kenapa orang ini Enggak. bawa Gini. Kartu mahasiswa. Enggak. Oke, Gini. tenang, Gini. bentar, sebentar. Dana kan udah dipegang sama pihak kampus, gitu loh. Iya. Maksud saya tuh Oke. itu. Nah, kan katanya kan kalau misalnya mau mencairkan kan harus ada bukti kan, fotokopi buku tabungan kan. Misalnya seperti itu. Iya, misalnya contoh. Pihak kampus nih, kita kan berarti otomatis ke gedung administrasi kampus dong. Iya. Ya. Nah, kenapa nggak kita nunjukin kartu mahasiswa kita aja? Gitu loh. Kalau menurut saya kita ngasih buku tabungan itu karena kampus pengen lihat mungkin hanya nomor rekening kita agar tidak salah. Lebih tepatnya kalau kita memberikan buku rekening kan mereka bisa melihat sendiri, oh angkanya seperti ini. Jadi tidak ada kesalahan di sistem, mengurangi kesalahan. Mungkin seperti itu tujuannya. Kalau kartu mahasiswa kita tunjukkan kan mereka mau ngirim kemana gitu. Masa ya mereka ngirim ke nomor induk mahasiswa? Mungkin Ya. maksudnya Mas Ibrahim ini kartu mahasiswanya ada terdaftar bank, salah satu bank. Sudah terdaftar Oh. melalui bank. Ya. Oh, tapi kalau misalnya seperti itu, kan belum tentu semua Belum itu tentu diaktifkan, terdaftar. Iya, Iya, belum benar, tentu benar. diaktifkan. Jadi bagaimana? Jadi masih berapa sudah selesai apa bagaimana? Apa masih mau meluruskan lagi? Nggak ada yang perlu diluruskan di sini. Udah. Oke. Oke, Ya, oke. baik. Terima kasih. Siap. Sudah belok ya? Terima kasih. Udah belok. Belok. Sudah.
Oke, sekarang kita masuk ke orang ketiga, dari Mas Kevin. Gimana tanggapan Anda mengenai pandemi dan yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Mas Yosi. Di sini tanggapan saya sih lebih mungkin kalau dari dua teman kita membahasnya mungkin lebih ke anak kuliahan atau mahasiswa karena kita juga sebagai mahasiswa mungkin kan lebih mengerti perasaan masing-masing. Tapi kalau di sini saya lebih membahas ke sekolah gitu. Nah, sekolah ini kan dari SD sampai SMA. Dan ya kita tahu lah dari tadi yang tadi saya sudah bilang, ekonomi masyarakat Indonesia itu tidak semua mencukupi untuk membeli HP. Masa anak SD kita kasih HP dari kecil kan gitu mungkin. Atau mungkin ada yang keluarganya tidak sanggup membeli HP. Masa apa namanya? Kita harus memaksakan mereka membeli HP, ya kan? Terus udah walaupun mereka bisa membeli HP, apakah mereka bisa membeli kuota? Ya, betul kan? Nah, Betul. Ya. dari sini kita bisa melihat tidak semua orang, tidak semua siswa bisa mengikuti kelas online yang disediakan oleh sekolah masing-masing. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa, gurunya mungkin hanya mengirimkan materi. Tugas nanti kalian lewat Google Form. Kalau Google Form kan mungkin hanya menggunakan kuota sedikit kan. Jadi bisa lah gitu. Ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat mungkin masa iya sih anak SD disuruh baca misal 1+1 sama dengan 2. Anak SD kelas 1 dikasih materi kayak gitu dikirim terus dia disuruh baca sendiri emang bisa? Ya kan? Ya, Itu juga sih. gak logik loh. Iya. Kita tahu mungkin anak SD kelas 6 sudah baca, udah diajarin Pitagoras. Dia dikasih rumus Pitagoras gitu. Dari mana munculnya rumus itu kan dia tidak tahu kalau tidak dijelaskan oleh gurunya. Iya. Sedangkan dia tidak bisa mengikuti pertemuan belajar mengajar karena dia tidak memiliki kuota, dia tidak memiliki smartphone. Orang tua dia mungkin dulunya mungkin bekerja atau bekerjanya udah pas-pasan, udah pas-pasan, cukup buat makan ditambah pandemi nggak bisa keluar. Nah, Ya. ya kan, jadi gimana ya? Pendapat saya sih pendidikan di Indonesia sih belum bisa untuk menggunakan kesetaraan ini. Maksudnya pendidikan di Indonesia ini kita tidak bisa membuat gimana ya teknologi yang benar-benar di ini karena tidak semua di Indonesia ini bisa untuk mengikutinya. Apa siswa di Indonesia ini mengikutinya. Jadi Ya, oke. mungkin pemerintah harus mengkaji ulang ya gitu. Kalau menurut Iya, saya seperti itu. Kalau dari sisi siswa dari sekolahan. Kalau dari Masih mahasiswa, banyak yang perlu dibenahi. iya. Kalau dari mungkin dari mahasiswa mungkin ya kita tahu lah universitas terbuka bagaimana biayanya kan. Dan universitas reguler bagaimana biayanya. Iya. Ya, kita iya. sudah tahu lah. Karena kan universitas reguler Mereka menjanjikan tatap muka. Jadi biaya dosen menggaji dosen lebih mahal. Menggaji dosen lebih mahal karena mereka harus tatap muka sama kita kan. Sedangkan dalam pandemi ini dosen tidak bertatap muka. Masa iya mereka mengharapkan gaji yang sama? Iya. Iya dong. Makanya. Make sense dong. Iya dong. susah. Oke. Sedangkan kan mereka tidak melakukannya sama. Oke, saya mau menyanggah argumen Anda tadi, Bapak Kevin. Anda kan berbicara tentang pendidikan dasar lah ya tadi ya. Kenapa ada orang yang tidak bisa ini kan ya, ada yang tidak bisa menikmati teknologi untuk Seperti kita di bidang lah. pendidikan ini, ya di bidang pendidikan ini. Iya. Tapi menurut saya di kondisi seperti ini karena bapak saya guru, itu murid semua diliburkan, Iya. tidak ada tugas dan dia itu ditunda sistemnya sampai kalau bapak saya kemarin sih sampai 13 Juli atau kapan gitu itunya. Tapi itu masih wacana bukan atau bagaimana? Karena Enggak sih itu karena kita itu juga belum tahu ya. Sebelumnya sebelumnya aku boleh nyangka. Oke. Mungkin kalau saya nanggepin dari tanggapannya Mas Andika, setiap mungkin
setiap tempat itu berbeda-beda. Iya. Ada yang mungkin seperti Mas Andika katakan tadi, misal diliburkan. Mungkin ada yang di suatu daerah itu isinya tugas mulu apa gimana. Ada yang Ya, tetap mungkin berjalan kondisi. iya juga Ya. seperti Iya, itu. tetap berjalan. Saya menanggapi tadi Mas Andika. Tidak semua daerah soalnya sama gitu. Ya, Karena itu juga. kan kebijakan dari pemerintah daerah lagi, apakah dia ingin meliburkan sekolah atau tetap melanjutkan, tetapi dengan kondisi ya tetap harus online seperti itu. Iya. Tapi menurut saya sih nggak mungkin sih. Masa iya sih ada ini? Kecuali SMA ya. Kalau SMA masih oke lah. Tapi ini sekolah dasar loh. Sekolah dasar. Iya, maksudnya kan Saya mendapatkan data itu mungkin udah Saya- lama, udah mungkin Nih. udah berapa bulan yang lalu saya melihat ada banyak lah anak sekolahan yang mengeluhkan, aduh saya nggak punya kuota, orang tua gak ngasih uang jajan, yang ngasih uang untuk beli kuota, tapi kenapa saya tetap disuruh sekolah gitu? Saya udah nggak bisa ngikutin kelas, nggak bisa ngikutin, mungkin ada kelas yang nanti kalau kalian pertemuannya nanti pada saat pertemuan kalian kalau ada yang bertanya nanti saya kasih nilai, mungkin ada yang seperti itu. Nah kalau ada yang nggak ngikutin kan itu Ya. lemah di satu pihak Iya kan. sih. Benar. Oke. Saya boleh ngasih ini enggak contoh kasus gitu yang Iya. di sekolah dasar. Silakan. Silakan. Terlebih Anda punya adik-adik kan ya? Ini ya kebetulan kan dua adik saya ini kan masih ada yang SD ya, sekolah Ya. dasar yang seperti dibahas sama Bapak Kevin ya. Bapak. Emang benar adanya kalau misalnya gini. Oke lah kayak saya gitu. Saya bukannya nyombong ya. Saya oke lah keluarga saya berkecukupan. Terus adik saya bisa ngerjain tugas online kan gini. Jadi saya baru dengar yang di TVRI itu ternyata kan setiap dari jam 9 pagi sampai jam berapa? Jam 1 siang itu kan ada materi pembelajaran tuh. Iya. Dari SD sampai SMP apa kalau nggak salah saya. Nah, mereka itu kan disuruh ngerjain itu gitu loh. Nah, tetapi ada yang lebih kasihan gini. Oke lah, mereka yang punya TV bisa langsung dikerjakan terus langsung dikirim apa di foto gitu kan. Pas tayangan di foto soal yang mau dikerjakan yang mana, terus dijawab terus dikirim. Oke lah. Nah, kan tapi kasihan mereka yang nggak punya TV gitu loh. Saya sih setuju sih sama pendapatnya Bapak Kevin, saya setuju sih. Iya. Kasihan mereka yang ekonomi kelas bawah gitu. Gitu. Iya mungkin Makasih. dia punya TV tapi sinyal tidak mencapai dapat TVRI. Iya. Itu kan Iya, tidak bisa benar. terjadi. Wah. Masa ya dia disuruh Iya. membuat mungkin TV berbayar. Wah, Nah, aduh kan itu memberatkan aja lagi susah. kan. Iya. Iya. Iya, makanya. Kan mau tidak mau antara TV, dia harus memilih antara TV berbayar atau TV online karena sinyal dia tidak Iya. mencukupi untuk yang misalnya antena yang free gitu. Yang gratis. makanya. Ini juga kayak mencakup hal geografis juga sih karena Iya. mungkin pemerataan di Tidak daerah, semua di daerah kan semua dapat. daerah tempat itu kan dapat juga. Jadi Ya makanya dengan situasi seperti ini mungkin kalau untuk sistem pendidikan kita masih perlu banyak ini benahi lah ya, Iya. kira-kira gitu. tidak bisa, menurut saya sih kita tidak bisa memajukan teknologi dalam pendidikan kita kalau misalnya situasi ekonomi negara masih seperti ini, situasi geografis kita belum mencukupi, bahkan ada yang daerah tanpa sinyal, yang susah sinyal, ya itu kan lebih harus dijangkau gitu. Itu menurut saya mungkin memang sudah memasuki tahap baru. Karena kan COVID ini kita sudah memasuki tahap baru dalam perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Tetapi perkembangan dalam bidang pendidikan ini menurut saya tidak baik karena terlalu memberatkan beberapa pihak tanpa melihat pihak-pihak yang lain. Iya, betul. Nah, misal kalau Anda bilang kan memberatkan pihak-pihak lain. Nah, apa solusinya yang mungkin Anda berikan kepada pemerintah atau mungkin siapa gitu? Kalau mungkin Ada solusi? Kalau saya boleh beri masukan mungkin gini ya. Mungkin kalau ini menurut saya mungkin kalau misal pembelajaran itu bisa dikurangi tugasnya atau digantikan mungkin dengan edukasi yang lain. Contohnya seperti ini.
kan kita tahu nih di masyarakat itu kan belum semestinya paham tentang COVID-19 ini. Ya. Nah, itu kan mesti ada yang udah paham tentang COVID, ada yang udah mengerti lah istilahnya tentang cara penanganan, ada yang belum. Lah, mungkin dari situ mungkin kita memberikan dari pemerintah, dari sekolah-sekolah itu memberikan edukasi bagaimana caranya, mungkin misal edukasi dengan cuci tangan, mungkin cara pencegahan gimana, mungkin alangkah baiknya seperti itu. Kalau misal lebih tugas ke sekolah pun kayaknya siswa itu juga akan stres juga sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saran dari saya untuk pemerintah, mungkin sekolah bisa diliburkan, tapi meliburkan anak sekolahan itu tidak baik juga menurut saya. Jadi saya masih bingung juga antara ingin berbicara meliburkan mereka, tetapi tetapi itu buruk bagi mereka. Maksudnya gimana ya? Mereka hanya di rumah tanpa ada melakukan sesuatu kan gitu. Bagaimana? Kalau menurut saya sih lebih baik seperti misalnya kita tahu ada TV-TV swasta atau mungkin dari satu sekolahan ada yang ini kita punya berapa puluh guru gitu. Nah itu mereka mendatangi yang masih kesusahan atau yang apa setiap muridnya gitu, itu bisa kan. Nah untuk pembelajarannya mungkin materi pembelajarannya bukan tentang materi pembelajaran seperti biasa, lebih baik materi pembelajaran tentang diri sendiri. Bagaimana cara menyikapi diri sendiri, bagaimana cara menyikapi mungkin COVID, terus bagaimana sih beretika yang baik kepada orang lain gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin pelajaran sehari-hari yang susah kita dapatkan di sekolah, tapi kita bisa berubah itu menjadi ya mungkin kurikulum yang baru yang membuat mungkin etika etika anak kecil tuh lebih dijaga gitu. Jadi belajar etika, belajar tentang diri sendiri agar anak itu tidak terbebani juga sih menurut saya. Mungkin kalau dari tanggapan Bapak Kevin tadi, saya mengambil asumsi ya, harusnya tanggung jawab etika itu atau pembelajaran diri sendiri dari anak itu harus ditanggung jawabkan kepada orang tuanya. Iya. Kenapa menjadi tanggung jawab pada ini? Iya. Dulunya? Memang tanggung jawab dari orang tua, tapi kalau kita bisa lihat ya, dari kalau misalnya tidak terjadi pandemi, kita bisa lihat anak sekolah 12 jam sehari, bisa 12 jam atau 9 jam lah minimal. Ya. Sedangkan orang tua mungkin dua orang tuanya bekerja sampai pulang jam 8 malam. Anak bisa bertemu jam 8 sampai jam 10, 2 jam sehari. Itulah. Ya, kita bisa lihat kan mungkin itu mungkin dari dua orang yang bekerja, dua orang tua yang bekerja. Mungkin dari kalau ada orang yang kesusahan, orang tuanya harus bekerja lebih effort gimana ya? Lebih bekerja keras, waktunya lebih fokus kepada pekerjaan. Mungkin ya kita tahu pekerjaan menengah ke bawah bagaimana kan lebih membutuhkan tenaga kan. Betul. Nah, betul. Itu kan kalau pada saat orang tua pulang, orang tua mungkin merasa capek, tidak sempat menjelaskan tentang mungkin etika, mengajarkan hal baik. Nah, mungkin di sini kita bisa membuat perubahan gitu. Mungkin ada orang tua yang sudah mengajarkan etika tentang diri sendiri, tapi kan alangkah lebih baik apabila sekolah juga menjelaskan atau membelajarkan tentang hal-hal seperti itu. Saya juga mau menanggapi itu, mungkin seperti yang Mas Kevin bilang tadi, mungkin ada orang tua yang bisa dikatakan beredukasi, bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, mungkin bisa mengatur waktu apa gimana. Tapi kan belum tentu semua daerah itu kan ada. Ya, jadi mungkin tanggapan Mas Kevin itu baik juga kok. Mas Ibra gimana? Ada tanggapan nggak Mas Ibra? Ada tanggapan nggak Mas? Gangguan sinyal. Ya, yang nggak apa-apa, santai. Ya, santai. Yang mana? Kami mau. Yang bagian mana? Ya, mungkin kan Bapak Kevin tadi ini tanggapan saya, mungkin argumen saya. Ya, etika mungkin etika. Ya, gini ya, masalahnya gini. Etika. Sekarang betul yang dikatakan Kevin tadi. Orang tua yang sibuk bekerja dua-duanya. Nah, oke lah. Kalau misalnya orang tuanya balik jam 8 malam tuh kan nonton TV ya sekitar 1 jam sampai jam 9 malam gitu kan misalnya kan. Nah, tapi kalau faktanya kayak yang saya pelajari waktu saya SMP di Jakarta ya, ada yang orang tuanya tuh kerja sampai jam 11 malam, Pak.
kerja kantoran sampai jam 11 malam. Secara materi iya, dia terpenuhi. Tetapi dia di luar kayak gimana? Gak ada yang tahu, Pak. Mereka malah ikut tawuran. Itu yang kayak seperti itu. Jadi jangan salahkan anak kalau anak itu berperilaku seperti itu, gitu loh. Sedangkan mereka di rumah aja nggak mendapat perhatian dari orang tuanya, gitu. Ya itu juga tadi menjelaskan juga tadi tanggapan saya mungkin yang tadi juga mungkin ada orang tua yang bisa mengatur, ada yang mungkin tidak, dan ada juga kan orang tua kan latar belakangnya beda-beda nih, kerjaannya Ya, juga makanya. beda-beda. Ada yang mungkin ada yang petani, ada yang kerja kantoran, mungkin ada yang lain, dan pendidikannya pun mungkin juga beda. Ada yang lulusan SMA, ada yang udah kuliah, ada S2, ya mungkin seperti itu. Oke. Maka dari itu tadi saya berbicara pentingnya menanamkan etika baik atau belajar mengenai diri sendiri, cara bertingkah laku kepada orang lain di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, Ya mungkin gimana ya, efek positif dari COVID itu orang tua ini kan bisa di tapi rumah. juga sih, ya bisa di rumah. Bisa Ya, di rumah. mungkin bisa mengajarkan hal itu kepada anaknya kan. Iya. Mungkin kan bisa Yang dari orang tuanya sibuk, orang tuanya sibuk di kerja kantoran, lebih fokus kepada keluarganya, bermain sama anak, mengajar sama anak, itulah ya sisi positifnya. Ada sisi semuanya Ya, itu ada sisi walaupun- positif, ada sisi negatif. Iya. Walaupun tabungan terkuras gitu kan gara-gara COVID, gak ada kerjaan gitu, apa yang pernah digaji separuh gitu kan, tapi kan waktu sama anak kan bisa mengobati semua itu gitu loh. Ya, Yo, jadi ya. Mungkin gitu. Oke, selanjutnya Mas Yosi bisa Aduh, Mas Yosi sendiri ada tanggapan nggak? memberikan Ada tanggapan argumen nggak atau nih, Mas Yosi? tidak ada argumen agar Oke, kita tadi lanjut ke mungkin- bagian Anda. mungkin awal mungkin aja. saya lebih bercerita saja ya. Lebih Ya, tepatnya ada lebih cerita bercerita. Boleh. Kita sih mendengarkan kok. Hampir sama seperti yang dikatakan mungkin Mas Ibra, Mas Kevin. Saya bercerita dari ibu saya. Di ibu saya nih seorang guru di sekolah SMP gitu. Tiap harinya tuh dia ngasih tugas. Ya itu menurut saya sih kurang setuju ya kalau kayak gitu. Anak kan juga pas pada saat itu kan mungkin kebanyakan tugas, dan itu pun mapel yang lain kan juga mungkin belum mapel yang lain kan, misal ada mapel bahasa Indonesia, matematika. Aku rasa sih kalau kayak gitu membebankan siswa sih. Itu juga kasihan juga. Dan mungkin saya juga ingin bercerita, teman-teman ibu saya itu kebanyakan itu juga kayak istilahnya itu gaptek, alias kurangnya dalam ilmu teknologi gitu loh. Jadi tugasnya mungkin harus ditulis lah atau bagaimana lah. Ya mungkin dari pemerintah sih juga kurang beredukasi juga sih kepada sekolah-sekolah, maksudnya bagaimana tentang pemanfaatan IT dalam kondisi saat ini. Kalau menurut saya seperti itu. Sebentar, saya menyanggah lagi nih. Maaf ya. Ya. Gak apa-apa, santai. Nanti kalau kita bisa bikin 2 part videonya nggak apa-apa, Mas. Waduh. Gak Bentar. apa-apa, nanti Nanti Gak apa-apa, ibunya terhibur. Ayo lanjut. Pak. Bentar nih. Nah, kalau mau bicara secara kasar, ya, tugas itu adalah sebagian dari tanggung jawab siswa kan. Gini, bukannya saya menyalahkan itu, tapi gini. Setiap mapel kan satu hari itu kan tidak hanya satu mapel dong. Ya. Satu hari tidak satu mapel. Jadi yang saya tekankan itu janganlah memperbanyak tugas itu loh, maksudnya. Kan satu hari itu tidak satu mapel. Terus tugas pun itu satu aja belum kelar, apalagi yang lain. Begini. Yang saya tegaskan itu yang banyak. Begini. Saya nambah lagi. Saya mau coba tanggepin pertanyaan Dika. bentar. Saya Oke, mau masih berapa? Oke. Ada ini cerita apa curhat, Pak?
Apa gimana? Apakah Anda kebanyakan tugas apa gimana ini? Ya Enggak mungkin- Pak. Enggak, Gimana, gini. Kalau kita sebagai mahasiswa ya fine aja lah, maksudnya kan kita udah iya, dewasa, udah tapi kan kita juga lihat yang adik-adik kita dong yang masih sekolah gitu, kan umurnya masih di bawah 17 tahun. Itu mungkin kan secara psikologis kan mereka juga akan stres Oke. gitu loh, Kak. Iya. Mau Kita balik ke nanggepin topik, pertanyaan Andika tadi. Iya. Kok pertanyaan saya pernyataan dong. Tadi, iya pernyataan mungkin ya. Anda berbicara tentang sebagian kewajiban dari murid adalah mengerjakan tugas. Iya Gitu. dong. Tapi Iya. kewajiban guru adalah mengajarkan, bukan memberi tugas. Iya. Nah, sedangkan yang kita tahu, kalau yang dari mungkin pengalaman Yosi yang saya tangkap, itu guru hanya memberi tugas tanpa mengajarkan. Nah, Iya. itu Ya. jadi masalah itu. Nah, gini. Kalau misalnya guru ngasih tugas, biasanya ya ada di buku materi-materinya tersebut. Mungkin ada yang nggak paham, tapi kan ada jawabannya di situ. Nah, saya juga mau menambahkan, kalau dia nggak ada tugas, kelulusannya gimana? Nah, Nilainya gimana? itu yang Bukan itu yang saya bilang. Pertama itu sekolah itu harus dirubah dulu sistemnya. Makanya pelajaran yang biasa wajib dirubah menjadi pelajaran yang mungkin yang tidak wajib, yang tidak biasa dipelajari di sekolah-sekolah. Tapi tetap kurikulum nanti setelah pandemi ini bakal jalan. Ya, Hasilnya apa nanti di akhir pandemi? Bakal banyak anak-anak yang lebih etikanya lebih baik mungkin setelah diajarkan bagaimana sih cara beretika, cara berperilaku yang baik. Kan seperti itu. Maksud contohnya tuh dari pelajaran yang gimana tadi Bapak Kevin? Dan misalnya pelajaran yang mempelajari diri sendiri atau berperilaku dengan orang lain, beretika, cara ya bagaimana lah gitu ya, berperilaku sosial. Berarti kita harus memfokuskan pada kurikulum tersebut mungkin. Iya kan daripada Atau cara itu daripada kita mengasih tugas atau yang lainnya. Daripada kita memaksa anak-anak untuk tetap mempelajari, misalnya matematika, nanti pas mereka naik kelas, pandemi misalnya, mereka udah naik kelas nih, pandemi udah selesai. Nanti pas mereka ngebahas itu, nanti mereka bingung. Karena yang di sebelumnya mereka cuma dikasih tugas, cuma dikasih materi, tanpa penjelasan, ini tuh asalnya dari mana sih? Kayak fisika misalnya, ini tuh kita ada rumus cara bacanya bagaimana, jadi bisa begini bagaimana, konsepnya bagaimana, itu kan bisa dijelaskan dari guru. Ya hal-hal seperti itu tuh cuma bisa didapat dari guru. Nah kalau misalnya hanya dari buku, kan buku hanya nulis rumusnya apa, terus udah. Yes. Gini, tapi kalau saya mau nambahin. Bentar. Mas Andika, mari sini silakan. Bentar, Masih Ibra dulu. Oke. Enggak. Gini. Ini tambahan doang. Tambahan. Oke, santuy. Asik gitu. Kevin tadi kan bilang semua itu hanya bisa didapat dari guru. Mungkin, nah ini permasalahan lagi nih. Pasti kalian nih ada banyak orang yang nggak bisa mengakses teknologi itu pasti itu. Nah saya bilang gini, di Google juga ada kan. Nah, tapi ada sebagian orang yang tidak bisa mengakses internet atau segalanya lah, gaptek lah intinya ya. Nah, gitu sih, itu doang sih yang mau aku tambahin. Iya. Nah, saya mau menambah sedikit ya. Soalnya mereka ini kan kurikulum 2013 ya, iya kan? Iya. Nah, sedangkan nafas dari kurikulum 2013 ini kan mereka ini harus mencari segala sesuatunya dengan menanyai guru. Mereka dituntut untuk aktif. Untuk aktif bertanya pada Gimana guru. ceritanya? Makanya gimana ceritanya nih kita lagi di rumah? Ya oke lah, kalau misalnya ada yang punya internet, oke, cari di internet, mereka bisa lah gitu kan. Nah yang nggak punya internet ini gimana? Masalahnya itu kalau bahkan mau kita bertanya ke guru, ya kan? Bahkan kalau kita mau bertanya kepada guru harus menggunakan internet dong. Karena kita tidak bisa harus via chat. Ya makanya kalau saya menjalankan itu itulah sebab teknologi. Ya itulah sebabnya mungkin pendidikan di Indonesia itu mungkin
belum tepat Untuk- untuk mengatasinya. Untuk mengatasi Intinya apa yang itu terjadi. masih intinya itu masih banyak yang perlu dibenahi gitu. Iya. ya Masih banyak yang perlu dibenahi. banyak sekali ya PR untuk Indonesia. Iya. benar. Wah, banyak Pak. Oke. Ekonomi naik turun. Kita masuk ke argumen yang terakhir ya. Ada argumen Ayo. dari Ya. Mas Yosi Krisabetani. Oke, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Bentar, Pak. Saya tadi sudah Pak. Saya tadi Mungkin sudah. tadi dia bercerita. Oh, Mungkin dia Oh, bercerita. itu bukan tanggapan. Bukan. Bukan. Itu Oh, bercerita. gitu. Saya juga gitu. nggak tahu sih. Saya tidak Oke, jadi tidak menanggap tidak memahami kalau dia sudah memberikan pendapat dia. MC enak juga ya. ya kan Tahu gitu jadi MC. Iya, jadi MC aja enak. Pak, saya kan Enak. mengatur jalannya podcast, jalannya diskusi ini agar semuanya berjalan dengan Oke. lancar. Iya. Mungkin Dan sih mungkin ada ada gini, yang di atas. gini. Saya kan juga gini, pendapat sudah diutarakan dan itu kebetulan hampir sama dengan pendapat saya gitu loh. Oh iya. Oke. Saya maklum ya. Tidak Jadi- ada pendapat. Atas badannya. Ada pendapat Jadi pendapat. kesimpulannya enggak. Jadi Enggak, kesimpulannya enggak. gini. Ada enggak? Ada yang mau pendapat Iya, sebelum kita? kesimpulan. Ada nggak? Nggak ada kan? Ada. enggak? Oke. Kalau saya sebagai Nah. orang enggak ada. Nah, jadi gini, Baik MC kesimpulannya kan? gini. Kosong. Oke lah, ada tidak adanya corona di bumi Indonesia ini masih banyak yang perlu dibenahi di sistem pendidikannya gitu. Contohnya kayak seperti ini ya. Kita bisa dibilang nggak siap loh dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, Iya. maka dari itu ya mungkin kalau misalnya video ini didengarkan oleh Mas Nadiem Makarim ya kan. Iya. Oh, Mas. Amin. Ini siapa tahu video ini Semoga. Iya, Enggak, siapa tahu. Siapa tahu, siapa tahu. Gini. Iya, iya. Gini, siapa tahu ini kita kan sebagai mahasiswa kan kita kan Iya. mengapresiasikan maksudnya itu. Kita kan Betul, memiliki iya, hak makanya. untuk kebebasan berpendapat. Ya, Nah, itu nah. juga. Jadi tolonglah Mas, banyak yang masih perlu dibenahi dalam sistem pendidikan kita saat ini Mas. Itu. Kalau dari saya begitu saja sih. Kalau mungkin boleh saya menambahkan enggak dari kesimpulan? Boleh. Silakan. Gini. Saya tahu maksudnya banyak permasalahan yang terjadi gitu kan dan juga mungkin pemerintah juga tidak fokus terhadap satu hal saja, ada beberapanya hal ya mungkin Banyak. mungkin dengan berjalannya waktu ya kami mohonlah untuk misal sistem pendidikan di Indonesia ini untuk dibenahi lebih baik lagi. Iya. Saya ingin nyanggah tapi ini kesimpulan ya. Iya kan? Ya, nggak Nggak apa-apa. nggak ada. Nggak apa-apa. Nambahin kan boleh. Iya. Kita Iya, nggak apa-apa. free discuss. Iya. Iya, Nah, saya jadi cuma bingung sih dari pernyataan Mas Yosi tadi bahwa pemerintah banyak mengurusi banyak hal. Lalu dipilihnya menteri-menteri buat apa? Iya, kan banyak Gini, pembantunya. gini. Bukan Enggak sih, saya Enggak, saya mau gini. nambahin dulu. Bentar. Sabar, oke? Bukan hanya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Oke, at least kita tahu siapa yang harus bertanggung jawab Iya, banget. Tapi kita juga sadar diri. Oke, bener kan? iya, Nah, sudah itu aja sih. iya. Kalau ya lanjut Mas Elsi. Lanjut aja sih. ya gini. Kita kan mungkin kita lihat di depan layar mungkin misal di stasiun televisi apa gimana itu kerja menteri kayak gini amat kayak gitu. Tapi kita tidak tahu di belakangnya bagaimana gitu loh. Iya, kan kita tahu maksudnya mereka juga bingung menyusun kurikulum, menyusun peraturan yang ada kan. Sistem. Itu kan Iya, sistem tapi- pendidikan yang baru kan itu susah juga untuk Iya, makanya pasti dari itu. banyak. menginikannya. Iya, Memang pasti butuh banyak waktu, trial and error. memang butuh Iya, waktu, makanya tapi dari itu. tidak Waktu. selama ini. Iya, makanya Betul, dari menurut itu saya. dengan berjalannya waktu mungkin para pemerintah sekarang ini sedang mengerjakan kebijakannya lebih baik lah Iya. istilahnya lah untuk
Aduh. Mungkin gini, mungkin Sudah deh. mungkin Jadi Nah, mungkin udah gini udah nih. udah udah kita akhir aja video Ntar ini. tuh. Ntar tuh, lu, Oke. Kita Satu dengerin Gibran dulu. terakhir. Kita dengerin. Last. Oke. Mungkin ini jadi pembelajaran buat kita semua, terutama ya, mohon maaf lagi nih, sekali lagi nih, pemerintah, tolong banget. Kalau misalnya mau buat kebijakan itu, hal-hal yang seperti ini, misalnya kayak musim pandemi seperti ini tuh, tolong dipikirkan lagi lah detail-detailnya gitu kan. Takutnya kita jadi seperti ini. Oke, sebelum pandemi sistem kita cukup bagus gitu dalam menghadapi sistem menghadapi persaingan global ini kan. Keberagaman. Tapi kalau udah makanya kalau udah kayak seperti ini kan, kayak pandemi seperti ini kan, mereka kan nggak terpikirkan gitu, maksudnya nggak diduga-duga. Tolonglah bencana yang tak terduga seperti ini harap difikirkan lagi gitu ke depannya. Kalau misalnya ingin menyusun peraturan-peraturannya, nggak cuma pendidikan, kayak rancangan ekonomi, apalah itu, pembangunan gitu. Itu sih kalau menurut saya sih. Ya, mudah-mudahan Salahkan rezim. dengan adanya diskusi ini mungkin pemerintah mendengarkan aspirasi dari kita. Amin. Ya, kita akhiri saja video ini. Untuk kesimpulan mungkin setiap orang berbeda-beda. Jadi kita serahkan kesimpulan ini kepada penonton kembali. Dari diskusi kita ini, kalian mau nanggapinnya mana? Kalian bisa komen lalu bertanya kepada kita. Mungkin seperti itu. Ya sih. Mungkin ini seperti cerita aja ya, omong kosong aja. Kita mungkin hanya diskusi biasa. Hanya diskusi biasa dari kita mengerjakan tugas dosen. Kita juga Iya. kita juga di sini juga ini loh. Bukan orang yang expert di hal ini, bukan, tapi kita cuma menyampaikan apa yang kita rasakan dan yang kita lihat di lapangan. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan lah. Iya. Amin. Apabila ada yang suka dengan video ini, silakan kita klik tombol like. Subscribe. Like itu gratis teman-teman, nggak bayar, nggak apapun. Silakan subscribe, saya tunggu 1 detik. 1. Oke. Selamat tinggal dengan teman-teman semuanya. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Dadah.